Mungkin belakangan ini kalian sering banget melihat video semacam ini ya. Memang video ini lagi ramai banget dibahas di media sosial. Bahkan beberapa media besar pun memberi panggung untuk orang-orang yang melakukan joget ini. Awalnya sebenarnya aku agak malas buat ngikutin tren ini karena menurut aku video ini nggak begitu penting. Tapi setelah ada beberapa DM yang masuk dan minta aku bahas tren ini, aku juga jadi ikut penasaran kenapa tren ini bisa viral banget dan cukup awet sampai sekarang. Teman-teman, kalau kalian belum tahu, tren ini awalnya muncul dari live TikTok yang menampilkan orang-orang joget dengan gerakan khusus, sambil berharap mendapatkan gift dari penonton. Fenomena ngemis online lewat live TikTok sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Kalau kita mundur beberapa waktu, mungkin kalian ingat tren live mandi lumpur untuk dapat gift, di mana gift itu bisa ditukar menjadi uang asli. Waktu itu bahkan sempat heboh, karena orang yang live mandi lumpur ini bisa beli motor secara tunai. Nah, sekarang fenomena tersebut muncul lagi teman-teman, tapi dengan format yang berbeda. Dulu mandi lumpur, sekarang joget-joget yang nggak jelas. Nah, belum lama ini, aku juga melihat video yang menunjukkan rumah milik salah satu kreator goyang skateboard ini. Dan ternyata dia bisa renovasi rumahnya dengan megah, bahkan 2 lantai. Di sini bukan masalah rumahnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang dilakukannya di media sosial, ya jujur aja, ini agak miris ya. Kenapa aku bilang miris? Karena fenomena ini jadi menunjukkan bagaimana seseorang bisa sukses secara materi dari aktivitas yang mungkin enggak memerlukan skill yang mendalam atau usaha keras. Nah, akibatnya ada yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti cara ini dengan harapan nasib mereka bisa seberuntung kreator itu ya. Misalnya ada kampung di Sukabumi di mana orang-orang di sana mulai ikut joget skateboard ini, berharap bisa dapat uang dengan cara yang sama, padahal mereka enggak benar-benar cocok disebut konten kreator. Lebih pas disebut dengan pengemis digital ya. Karena yang mereka lakukan nggak memberikan manfaat nyata. Mungkin ada yang bilang mereka itu menghibur, dan selera hiburan setiap orang berbeda-beda. Tapi agak aneh aja kalau hiburan macam ini yang lebih diterima. Nah, normalisasi praktik ngemis online di media sosial ini secara perlahan membentuk mentalitas malas bekerja di masyarakat. Di mana orang-orang jadi berpikir bahwa lebih baik live sambil joget-joget dibandingkan bekerja di profesi tertentu, yang mungkin pendapatannya enggak sebesar live TikTok. Menurut sebuah artikel yang aku baca, penghasilan dari orang yang joget skateboard ini bisa mencapai sekitar 700.000 per hari teman-teman. Yang kalau di rata-rata, mereka bisa dapat 21 juta per bulannya. Ini merupakan banyak orang yang merasa bahwa mereka enggak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Nah, akibatnya produktivitas masyarakat jadi menurun. Nah, yang lebih mengherankan lagi, ada orang-orang yang masih mau memberikan gift pada kreator semacam ini guys. Padahal jelas kontennya enggak memberikan manfaat apa-apa. Selain menurunkan semangat juang masyarakat, fenomena ini juga menurunkan standar kreativitas ya. Nah, bayangkan, banyak kreator yang menghabiskan waktu dan effort untuk membuat konten yang bermanfaat, tapi kalah tenar sama konten joget-joget yang begini ya. Ini kan bisa bikin orang merasa bahwa kreativitas nggak penting, cukup jadi aneh aja udah bisa terkenal. Kalau kita memang ingin Indonesia maju di tahun 2045, hal-hal seperti ini seharusnya nggak dinormalisasi. Kita sering menilai masyarakat negara lain aneh, tapi ternyata masyarakat kita sendiri juga masih ada yang melakukan hal-hal semacam ini. Ya, mungkin untuk sebagian orang ini life changing. Bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat, tapi efeknya malu untuk satu negara. Apalagi kalau fenomena ini sampai diliput media luar, guys. Kita semua merasa malu pastinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi masih belum diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni tentunya. Karena teknologi media sosial justru digunakan untuk mengemis. Banyak yang masih punya mentalitas ingin mendapat hasil besar tanpa usaha yang berarti. Dan dengan bantuan teknologi, mereka bisa mengeksplorasi mentalitas tersebut. Nah, teknologi maju, tapi SDM kita belum tentu bisa menyamai kemajuan tersebut, guys. Di sisi lain, ada faktor seperti kesulitan mencari pekerjaan atau keterbatasan finansial yang mungkin jadi alasan kenapa orang-orang ini memilih jalan ini. Misalnya, mereka sebelumnya bekerja sebagai petani, lalu pindah ke TikTok karena penghasilan yang lebih besar. Nah, maka dari itu,
Solusi yang lebih efektif seharusnya melibatkan peran pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak ya, supaya tren seperti ini nggak terus-menerus berulang. Aku rasa ini juga terkait dengan kemudahan yang ditawarkan media sosial ya. Sosial media memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk jadi terkenal atau bahkan kaya dalam waktu singkat tanpa modal besar. Cukup punya HP dan kuota, orang-orang udah bisa live atau bikin konten apapun. Tapi justru ini yang berbahaya. Karena sebagian orang melihat peluang ini sebagai jalan pintas yang enggak memerlukan effort yang besar. Mereka lupa bahwa sebenarnya teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh sederhana. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang di luar negeri yang menggunakan platform digital untuk menjual produk atau skill mereka. Banyak yang memanfaatkan TikTok atau Instagram untuk promosi bisnis, mengajarkan keterampilan, atau membagikan ilmu yang bermanfaat. Tapi di Indonesia, sebagian malah justru menggunakan platform ini untuk mengemis secara online. Ini bukan berarti nggak ada konten yang bermanfaat ya. Tapi fenomena ini jadi sangat mencolok karena menarik banyak penonton dan malah viral. Nah, masalahnya ada yang membela dengan alasan bahwa konten seperti ini adalah bentuk hiburan yang bisa diterima oleh sebagian orang. Tapi kalau menurut aku, ini argumen yang terlalu sederhana. Hiburan itu memang hak setiap orang ya. Tapi ada banyak bentuk hiburan yang bisa lebih bermutu tanpa membuat orang malas bekerja. Nah, bahkan mungkin ini hanya akan melestarikan mentalitas interior yang berujung pada rendahnya semangat juang. Nah, dan enggak cuma dampaknya pada mentalitas kerja saja, tapi juga ada dampak sosial yang lebih besar. Nah, dengan adanya fenomena ini, kita bisa melihat semakin berkurangnya apresiasi masyarakat terhadap pekerjaan atau keterampilan yang memerlukan usaha keras, guys. Banyak pekerjaan yang membutuhkan skill tinggi dan pendidikan formal, tapi nggak dihargai sebesar orang yang bisa dapat penghasilan dari joget-joget dari TikTok ya. Nah, ini kan berbahaya, karena bisa menurunkan standar nilai dan menghancurkan etika kerja di masyarakat, teman-teman. Aku juga jadi heran sama orang-orang yang ngasih gift ke pengemis digital ini. Apa sebenarnya yang mereka dapatkan? Apakah cuma sekedar hiburan atau ada alasan lain? Padahal, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk mendukung kreator yang benar-benar berbagi konten bermanfaat atau melakukan hal-hal yang membawa dampak positif bagi orang banyak. Nah, fenomena ngemis online ini juga menimbulkan masalah di kalangan konten kreator lainnya, teman-teman. Mereka yang membuat konten edukatif atau informatif mungkin akan merasa terpinggirkan atau kurang dihargai ya. Karena jumlah views atau gift mereka kalah dari konten-konten joget ini. Nah, padahal kalau kita benar-benar menginginkan kemajuan, seharusnya konten yang bernilai dan memberikan manfaat bagi banyak orang lah yang perlu didorong ya. Nah, akhirnya sebagai masyarakat, kita perlu lebih bijak dalam memilih konten yang kita konsumsi. Media sosial punya pengaruh besar dalam menentukan apa yang kita lihat setiap harinya, teman-teman. Dan kita bisa ikut berkontribusi untuk membuat media sosial jadi platform yang lebih sehat. Nah, aku rasa dengan begitu, perlahan-lahan kita bisa mengurangi fenomena-fenomena memalukan yang malah memperburuk citra bangsa ini, guys. Oke, teman-teman, itu pandangan aku tentang fenomena ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau solusi berbeda, coba tulis di kolom komentar. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.